Seringkali, kita terjebak dalam kata-kata dan perilaku orang lain yang terlihat jelas, namun niat asli mereka bisa jadi sangat berbeda. Bagaimana cara kita membaca niat yang tersembunyi? Selamat datang di Ruang Tumbuh. Chapter 1, Mengapa penting untuk memahami niat seseorang? Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering berinteraksi dengan orang-orang yang mungkin memiliki motivasi yang berbeda dari apa yang mereka tunjukkan. Penting untuk memahami niat ini. Kenapa? Karena dalam banyak situasi, niat yang tersirat dapat mempengaruhi bagaimana kita merespons. Misalnya, saat teman kita meminta bantuan, kita perlu tahu apakah itu benar-benar tentang kebutuhan mereka atau mungkin ada alasan tersembunyi di baliknya. Kita juga bisa mengambil keputusan yang lebih baik jika kita memahami niat orang lain. Bayangkan kalau kita bisa memahami motivasi yang mendorong tindakan mereka. Kita bisa menghindari konflik, memperkuat hubungan, dan membangun komunikasi yang lebih baik. Semakin kita memahami orang lain, semakin banyak kita belajar tentang diri kita sendiri. Hal-hal kecil seperti nada suara, pilihan kata, atau bahkan gerakan tubuh bisa memberi petunjuk tentang apa yang sebenarnya mereka rasakan. Jadi, mari kita dalami lebih jauh tentang pentingnya memahami niat seseorang ini. Chapter 2, Sinyal-sinyal yang tersembunyi. Setiap orang memiliki cara unik dalam mengekspresikan diri, dan seringkali hal ini tidak sesuai dengan apa yang mereka katakan. Misalnya, saat seseorang mengatakan, "Tidak apa-apa," dengan nada yang datar, mungkin sebenarnya mereka merasa kecewa. Sinyal-sinyal ini bisa berbentuk ekspresi wajah, bahasa tubuh, atau bahkan jeda dalam percakapan. Penting bagi kita untuk lebih peka terhadap sinyal-sinyal ini. Cobalah untuk mendengarkan bukan hanya kata-kata, tetapi juga bagaimana kata-kata itu diucapkan. Dengan melatih kepekaan ini, kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang apa yang sebenarnya dirasakan orang lain. Kita bisa mulai dengan memperhatikan situasi di sekitar kita, mencari tahu pola dari sinyal-sinyal tersebut. Apakah kenangan masa lalu mereka mempengaruhi cara mereka berinteraksi sekarang? Semua ini bisa memberikan wawasan berharga. Chapter 3, Mengajukan pertanyaan yang tepat. Salah satu cara terbaik untuk memahami niat asli seseorang adalah dengan mengajukan pertanyaan. Tapi bukan sembarang pertanyaan. Pertanyaan yang tepat bisa membuka jalan bagi mereka untuk mengungkapkan pemikiran dan perasaan yang lebih dalam. Misalnya, alih-alih bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" kita bisa bertanya, "Apa yang membuatmu merasa begitu?" Pertanyaan semacam ini tidak hanya mengundang seseorang untuk merenung, tetapi juga menunjukkan bahwa kita peduli dengan apa yang mereka rasakan. Penting untuk mendengarkan dengan penuh perhatian saat mereka menjawab. Jangan terburu-buru untuk memberikan solusi. Seringkali, orang hanya butuh didengarkan. Dengan cara ini, kita tidak hanya bisa memahami niat mereka, tetapi juga membangun ikatan yang lebih kuat. Chapter 4, Menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik adalah keterampilan yang sering diabaikan, padahal ini jauh lebih dari sekadar mendengar. Ketika kita benar-benar mendengarkan, kita memberi celah bagi orang lain untuk berbagi cerita mereka. Ini penting karena banyak orang merasa terbebani untuk menyampaikan apa yang mereka rasakan. Dengan fokus pada apa yang diucapkan, kita bisa menangkap nuansa yang mungkin tidak diucapkan secara langsung. Usahakan untuk tidak menginterupsi dan berikan umpan balik yang menunjukkan bahwa kita memahami apa yang mereka katakan. Satu cara untuk melakukannya adalah dengan merangkum kembali apa yang mereka ungkapkan. Ini tidak hanya membuat mereka merasa didengar, tetapi juga membantu kita mengkonfirmasi pemahaman kita. Keseluruhan proses ini akan memperkuat hubungan kita dengan orang lain dan membantu kita menggali niat asli mereka. Chapter 5, Refleksi diri dan edukasi emosional. Akhirnya, penting untuk melakukan refleksi diri tentang bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Cobalah untuk bertanya pada diri sendiri, apakah aku cukup percaya diri untuk melihat lebih dalam dari sekadar permukaan? Apakah pengalaman dan pandangan hidupku mempengaruhi cara aku memahami orang lain?
Dengan mengevaluasi diri sendiri, kita dapat lebih siap untuk membuka diri terhadap niat orang lain. Selain itu, pembelajaran tentang kecerdasan emosional juga bisa sangat membantu. Memahami emosi diri sendiri sangat penting dalam memahami emosi orang lain. Ketika kita peka terhadap perasaan kita menjadi lebih peka terhadap perasaan orang lain. Dengan melakukan langkah-langkah ini, kita tidak hanya belajar membaca niat, tetapi juga menjadi pribadi yang lebih baik secara keseluruhan. Jika kamu merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe channel Ruang Tumbuh. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.